Kalau swakelola seperti apa? Sama prosesnya, ada identifikasi juga, perencanaan, pelaksanaannya, cukup PPK langsung mengkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat. Lakukan pemeriksaan bersama, pelaksanaan pekerjaan, serah terima, kemudian nanti pembayaran dan audit. Siapa saja pihak yang terlibat? KLPD lain, lembaga non-pemerintah, ormas pemerintah negara lain atau organisasi lembaga internasional, masyarakat, pelaku usaha. Ini terlibat, artinya leading sektornya tetap KLPD yang bersangkutan, mereka ini hanya terlibat. Dan ingat, keterlibatan atau partisipasi pihak ini diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan, serta memberikan pelayanan kepada korban atau pihak yang terdampak. Nah, jadi keterlibatan mereka ini lebih kepada membantu, menolong, mengevakuasi, atau menyelamatkan, serta memberikan pelayanan. Oleh karena itu memang swakelola pada kondisi darurat bencana itu tidak mengenal swakelola tipe 1, 2, 3, 4. Saya tetap pelaksananya selaku penanggung jawab anggaran, tetapi saya dapat melibatkan OPD lain, melibatkan lembaga lain, melibatkan ormas, pemerintah negara, bahkan pemerintah negara lain pun bisa terlibat di dalam proses pencarian, ya, pertolongan. Oke. Sekarang kita masuk ke surat edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan COVID. Nah, di sini pada angka 1 dijelaskan bahwa tata cara pengadaannya ini, supaya kita bisa coba bandingkan. Oke. Angka 1, Menteri Pimpinan Lembaga mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan PBJ. Ya, saya kira ini sudah dilakukan, sudah lewat poin ini. Angka 2-nya, PA menetapkan kebutuhan barang jasa dalam rangka penanganan COVID dan memerintahkan PPK. Artinya di sini ada proses penetapan kebutuhan. Ya. Kemudian setelah itu perintahkan PPK, Pak, anggarannya kan belum tersedia. Nah, untuk penanganan COVID ini, anggarannya tersedia atau tidak, maka proses itu paralel. Proses anggaran jalan, proses pengadaannya juga jalan. Ya. Jadi pengusulan anggaran itu jalan, PPK juga bisa melakukan proses pemesanan. Karena ini kondisi darurat bencana. Terus anggarannya kemungkinan tidak ada, nggak mungkin. Pasti akan ada. Hanya mungkin masalah waktu. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat bencana memang wajib, baik itu menggunakan BTT atau hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Angka 3A, PPK menunjuk penyedia. Nah, jadi sesudah diperintah oleh PA perintah, hai PPK, ini ada kebutuhan ini, silakan lakukan proses pengadaan. PPK berdasarkan perintah tadi itu, kemudian dia melihat. Pertanyaannya, apakah perlu disirup lagi? Nggak perlu, tetapi sekarang sepertinya ada sirup khusus untuk darurat bencana yang nanti di entry di akhir, bukan di awal seperti pada kondisi darurat. Pelaporannya pun bisa dilakukan terakhir. Nah, setelah dia menunjuk penyedia dengan persyaratan tadi, terutama yang pernah bekerja dengan berkontrak dengan pemerintah, kemudian penyedia dalam katalog, ya, kita langsung tunjuk walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan. Ingat, perkiraan bukan harga perkiraan sendiri, ya. Nah, angka 3B, kemudian PPK terbit surat pesanan yang disetujui oleh penyedia. Saya fokus pada pengadaan barang karena saya yakin dan percaya lebih dari 70-80% anggaran kita itu ada pada barang. Kemudian setelah menerbitkan, PPK meminta penyedia menyiapkan bukti, melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Untuk memastikan kewajaran harga, setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit. Jadi ini kurang lebih SE3. Jadi sebenarnya secara umum, SE3 itu inline dengan Perlem 13. Dia hanya lebih menjelaskan saja tahapan-tahapannya. Tidak ada yang bertentangan, saya kira. Nah, ini kurang lebih tata caranya. PA-KPA tetapkan kebutuhan dulu. Kemudian PA-KPA perintah PPK. Setelah mendapatkan, jadi PPK jangan pernah menunjuk penyedia kalau tidak ada perintah dari PA-KPA. Perintahnya lisan, Pak. Bapak, Ibu, lisan boleh didahului dengan lisan dengan menyusul dokumennya. Lisan dulu, dokumennya menyusul. Nah, tapi kalau saya, karena saya sudah siapkan formnya, ya langsung aja PPK bantu PA-nya, ini Pak, contoh surat perintahnya dibikinkan, nanti beliau tinggal tanda tangan. Tunjuk penyedia, kemudian terbitkan surat pesanan. Surat pesanan disetujui oleh penyedia. Kemudian PPK minta penyedia menyediakan bukti kewajaran harga. PPK lakukan pembayaran berdasarkan pada
hasil pekerjaannya, kemudian minta audit untuk minta audit oleh APIP atau BPKP. Nanti sesudah pembayaran, disinilah wilayahnya APIP. Tetapi ingat, mulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran itu APIP berperan di dalam pendampingan atau review. Ya, ini saya copy dari alur yang saya copy dari LKPP. Ini lebih rinci lagi. Saya kira mulai dari identifikasi, surat pesanan, serah terima, kemudian pembayaran, nanti terakhir adalah audit. Nah, pemeriksaan bersama PPK penyedia atau pihak lain yang terlibat. Jadi tim sebaiknya ada yang memeriksa quality maupun quantity. Semua pihak terlibat patuh etika pengadaan. Semua bukti, informasi, data didokumentasikan secara tertib. Penyedia bertanggung jawab atas kewajaran harga. Saya kira di state sangat jelas oleh LKPP juga bahwa penyedia bertanggung jawab atas kewajaran harga. Apa saja hal yang menjadi perhatian? Pertama, dalam menyusun identifikasi kebutuhan, libatkan end user, libatkan stakeholder. Ya. Ikuti prosedur, tertib administrasi, dan dokumentasikan. Baik itu dokumen dalam bentuk dokumen berkasnya maupun dokumentasi berupa video maupun foto kegiatan. Jangan melakukan pengaturan harga dengan penyedia. Ini sangat rawan, Bapak Ibu. Jangan kita mengatur harga dengan penyedia. Kemudian APIP lakukan pendampingan atau review mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pembayaran dan lakukan audit post setelah pembayaran. Patuhi etika, tidak menerima, menjanjikan, memberi, ya. Hindari perbuatan jahat di dalam proses ini yang nanti berdampak pada pidana. Kewajaran harga, ini kemarin saya sudah bahas, bukti kewajaran harga mutlak tanggung jawab penyedia, PPK hanya meminta saja, dan ini bukan syarat pencairan. Jangan nanti PPK-nya seperti ini, pokoknya kalau tidak ada buktinya saya tidak lakukan pembayaran, tidak boleh. Karena apa? Itu bukan syarat, bukan salah satu syarat pembayaran, bukan. Nanti auditorlah yang melakukan penilaian. Nah, PA-KPA dan PPK tidak bertanggung jawab terhadap adanya kemahalan harga. Tolong Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau itu adalah PA-KPA atau PPK-nya, ya, atau auditor juga silakan ingatkan, tidak usah takut PA-KPA maupun PPK karena tanggung jawab terhadap kewajaran harga itu tidak ada pada PA-KPA ataupun PPK. Kalau kemudian ada kemahalan harga, PA-KPA atau PPK tidak bertanggung jawab terhadap itu. Karena itu mutlak tanggung jawabnya penyedia. Selama tidak melakukan pengaturan, nah itu kata kuncinya. Tidak ada aliran dana, tidak ada janji apapun, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pengaturan harga, tidak ada perbuatan-perbuatan KKN di dalam. Pure, murni kita melakukan proses seperti itu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah prosesnya akan aman. Ya. Nah, kewajaran harga sendiri, ada dua pihak yang nanti akan terlibat, bertanggung jawab. Pertama, untuk menyiapkan buktinya itu tanggung jawabnya penyedia. Sementara untuk menilai itu tanggung jawabnya APIP. Apakah harga itu wajar atau tidak itu tanggung jawabnya APIP. Nah ini contoh kemarin saya sudah sampaikan tentang kewajaran harga. Kita menghitung ya. Ini adalah variabel-variabelnya. Ada ongkos kirim, asuransi kalau memang ada. Kalau tidak berarti bisa saja harga itu include semua variabel-variabel cost, fixed cost plus variable cost itu include menjadi satu. Tidak perlu diurai. Tapi kalau ada yang memang mampu mengurai dan ada bukti pendukung, misalnya saya beli barang di Jakarta harganya 10.000, ada ongkos kirim, ada buktinya ongkos kirimnya 5.000, maka di sini dituliskan plus ada bukti pendukungnya. Nah, saya bahas sedikit Bu Ira tentang review dulu. Ini surat edaran BPKP nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara review oleh APIP. Karena di sini banyak APIP, saya coba bahas sedikit dulu. APIP melaksanakan review secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan. Ya. Review dapat dilaksanakan secara paralel dengan proses pengadaan dengan tetap memperhatikan protokol. Artinya begini, Pak. APIP itu diberikan satu tanggung jawab untuk mendampingi dan melakukan review secara cepat, tepat, fokus. Prosesnya paralel artinya beriringan proses pengadaan jalan, review, pendampingan jalan. Itu artinya paralel. Dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID. Jadi artinya bisa saja kita, kalau yang pengalaman saya lakukan, tinggal antara PPK kita hubungi, dokumennya di-scan, kirim ke kami, nanti kami lihat. Tapi sebelum itu, APIP, saya dan tim sudah menyiapkan apa? Kami sudah menyiapkan format, mulai dari
perencanaan sampai dengan pembayaran. Kemudian kami juga mengumpulkan para organisasi perangkat daerah, PA-KPA dan PPK-nya. Di awal kami sudah menyampaikan seperti bimbingan teknis tentang proses pengadaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan proses pembayarannya seperti apa, dokumennya kita tunjukkan, kemudian kita bagi. Nah, itu bagian dari pendampingan sebenarnya. Nah, reviewnya bisa tidak harus ketemu langsung reviewnya, karena kita harus memperhatikan protokol penanganan COVID. Bisa kita lakukan video conference, ya, kita bisa minta PPK-nya untuk mengirimkan berkas yang kita review nanti itu dalam bentuk soft copy, kemudian dikirimkan kepada tim, kemudian kita lakukan review di situ, nanti apa sarannya, nanti kita kembalikan by phone misalnya. Nah, kemudian APIP menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan review, mencakup tujuan, jadi harus ada surat tugasnya, nanti ada laporan hasil review juga. Hal-hal yang menjadi perhatian APIP, pastikan, nah ini Bapak Ibu, pastikan bahwa kegiatan pengadaan adalah dalam rangka percepatan penanganan. Jadi jangan nanti ternyata ada pengadaan mobil dinas wakil kepala daerah. Itu kan bukan untuk penanganan COVID. Nggak bisa kita menggunakan PBJ darurat COVID. Memang pengadaannya kebetulan berbarengan dengan darurat bencana. Tetapi peruntukannya tidak untuk itu. Kalau ada pengadaan laptop 20 unit, itu lihat dulu. Ternyata pengadaan laptop itu sudah ada sejak penyusunan APBD di awal. Artinya bukan untuk penanganan COVID. Ya nggak bisa. Meyakinkan bahwa KLPD telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang jasa. Artinya, kita di dalam melakukan review, karena review ini kan memberikan keyakinan terbatas, ya, berbeda dengan audit. Kita melihat apakah KLPD, perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan, itu punya daftar nggak? Apa saja identifikasi kebutuhannya? Berarti harus ada berita acaranya dong, berita acara identifikasi kebutuhan. Memastikan PA-KPA telah memerintah PPK. Bagaimana cara memastikannya? Ya dokumennya harus ada. Jangan hanya ditanya, sudah perintah? Oh sudah Pak, mana buktinya? Lisan. Lisan dalam kondisi darurat, diutamakan lisan lebih dahulu dengan catatan dokumen menyusul kemudian. Bukan berarti menghilangkan dokumentasinya, tidak. Pastikan bahwa penyedia yang ditunjuk memiliki kemampuan melaksanakan. Antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang jasa. Jadi review itu kita lihat, yang ditunjuk ini siapa? Yang ditunjuk ini PTX. Dasar pertimbangannya apa? Nah, dasar pertimbangannya dia pernah berkontrak, ada buktinya, atau dia merupakan penyedia dalam katalog, atau dia penyedia terdekat, atau mungkin tidak ada penyedia hanya dia di situ sehingga dia ditunjuk. Nah, itu harus kita yakinkan juga di awal. Pastikan. Pastikan bahwa alkes obat disediakan memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan. Ini nanti saya kira sebentar kalau ada pertanyaan nanti Ibu Ira bisa menjawab ini karena sudah ada juga peraturan Menteri Kesehatan yang memberi kelonggaran pada barang-barang impor yang melalui jalur khusus, ya. Kemudian memastikan bahwa penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga yang akan diuji saat dilaksanakan audit. Jadi, APIP itu pada saat review harus memastikan juga bahwa penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga. Keperluannya untuk audit, bukan keperluan untuk pembayaran atau pelaksanaan pekerjaan, tapi kita harus pastikan. Memastikannya seperti apa? Memastikannya tentu kita lihat apakah PPK sudah meminta melalui surat pesanan. Tidak perlu ada surat khusus dari PPK, hai penyedia, ada surat khusus yang perihal khusus menyiapkan bukti. Tidak perlu. Tetapi ini kita cantumkan di dalam surat pesanan. Dibunyikan dalam surat pesanan pada bagian kewajiban dan tanggung jawab penyedia. Pastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan dan akan diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, Bapak Ibu APIP, karena di sini saya tahu banyak pesertanya APIP, khusus poin G ini, dalam review kita memastikan bahwa barang yang telah dibayar sesuai dengan pesanan. Nah, tolong Bapak Ibu. Dalam kondisi darurat, saya pesan 10 datang 5, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, saya pesan 10 datang 5. Masih bagus yang ada 5, kalau nggak ada gimana? Karena memang ada keterbatasan supply. Adanya permintaan yang tinggi sementara supply-nya
Ini supply-nya mungkin tetap, tetapi karena permintaan tinggi plus adanya kepanikan sehingga supply tidak bisa memenuhi kebutuhan pembeli, pengguna. Jadi poin D ini sebenarnya barang yang dibayar sesuai dengan yang diantar, bukan yang dipesan. Ya. Kita pesan 10, tapi pembayaran berdasarkan pada berita acara pemeriksaan bersama, bukan pada surat pesanan, bukan. Saya kira saya paham maksud dari BPKP ini seperti itu, tetapi mungkin saya khawatirnya nanti Apip sebentar menggunakan klausul poin G ini yang mengharuskan bahwa barang itu harus sesuai dengan pesanan baik quality maupun quantity. Nah, tolong teman-teman tidak seperti itu. Poin H, pekerjaan konstruksi memastikan bahwa penyedia melaksanakan pekerjaan setelah SPPBJ dan SPMK terbit. Artinya sebelum ada SPPBJ dan SPMK nggak boleh kerja dulu. Untuk pekerjaan swakelola, tim pelaksana kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil sumber daya teknis, saya kira tidak saya akan bahas ini. Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat, antara lain PPK, tim pelaksana kegiatan, ya, penyedia barang dan penerima telah membuat dan menandatangani fakta. Ini yang mesti terbuka lagi. Ya. Buka. Kemudian oke, silakan Pak Rafan. Oke, udah? Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, Apip mendokumentasikan informasi pelaksanaan review. Jadi ada kertas program kerja review, kertas kerja review, ya, laporan hasil review. Kemudian komunikasikan hasil review, berikan saran dan pendampingan apabila diperlukan kepada pimpinan KLPD. Ya. Nanti hasil review oleh Apip ini disampaikan secara digital melalui surel email ke wascovid19@bpkp.go.id. Sekarang saya bahas contoh format dokumen pertanggungjawaban pengadaan. Nah, contoh formatnya, ini Bapak Ibu kebetulan kolaborasi antara saya dengan Ibu Juni Irawati menyusun ini dengan memperhatikan regulasi mulai dari SE BPKP, Perlem 13 2018, SLKPP 3 2020, ada surat edaran BPKP 6 2020 tentang yang review itu, kemudian ada peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2020. Pertama, fakta integritas. Fakta integritas itu sebenarnya tidak ada di dalam Perlem, tetapi karena dia muncul di SE BPKP, di mana di saat review kita harus memastikan bahwa ada fakta integritas, maka saya buat fakta integritas. Ya. Apakah ini perlu? Menurut saya perlu. Paling tidak di awal kita sudah ingatkan para pihak bahwa jangan melakukan ini, harus seperti ini, patuhi ini. Nah, itu termaktub di dalam fakta integritas. Nanti kode formnya RI 01. Berita acara identifikasi kebutuhan. Nah, ini berdasarkan pada Perlem 13 dan SLKPP 3 2020. Ada identifikasi kebutuhan. Di saat review kita harus yakinkan bahwa memang ada identifikasi. Maka ada berita acaranya, RI 02. Kemudian berdasarkan identifikasi kebutuhan kita menyusun daftar barang jasanya. Memang daftar barang jasa ini tidak ada di dalam regulasi, tetapi kenapa harus dibuat? Supaya ini lebih mendetailkan apa yang ada di dalam berita acara identifikasi kebutuhan. Itu kodenya form RI 03. Sesudah itu ada pengajuan RKB namanya Rencana Kebutuhan Belanja, itu RI 04, dasarnya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2020. Jadi ini sebenarnya kalau apalagi yang menggunakan dana BTT, maka SKPD menyusun rencana secara cepat, kemudian mengajukan kebutuhan anggaran, kebutuhan belanja kepada bagian keuangan. Itu diakomodir dengan form RI 04, pengajuan RKB. Setelah itu ada surat perintah pelaksanaan PBJ dari PA KPA. Dia perintahkan PPK, ya, formnya RI 05. Kemudian setelah terbit surat perintah, maka PPK melakukan pesanan. Ingat, ini Bapak Ibu saya fokus pada pengadaan barang. Ya. Setelah terbit surat pesanan, ini RI 06, kemudian berita acara perhitungan bersama. Berita acara perhitungan bersama form RI 07 itu ada setelah surat pesanan dan setelah penyedia mengantar barang. Kemudian kita hitung bersama. Setelah hitung bersama, hasil itu kemudian kita muat di dalam berita acara serah terima. Jadi hasil perhitungan tadi itu belum tentu semua barang yang diantar itu diterima. Oleh karena dihitung dulu. Nanti mana yang diterima baru kita bikin berita acara serah terima. Setelah serah terima, dari penyedia kepada PPK kemudian dibuat kontrak. Sesudah kontrak, barulah lakukan pembayaran.
ya, bikin laporan penyelesaian pekerjaan kepada PA-KPA dari PPK, kemudian lakukan pembayaran, minta audit, ya. Baru ada satu SK PPK COVID, saya kira, dan ada pada poin 13 ini kertas kerja review dalam bentuk Excel. Ini kebetulan dibuat oleh saudara saya, Apip di Bola Mongondo Timur. Bol tim ini ngetop minggu-minggu terakhir ini, Bu Ira, karena memang bupatinya kemarin marah-marah, ya. Pak Bupati, Pak Sehan Lanjar, itu kebetulan rumah beliau itu hampir berhadapan dengan rumah nenek saya. Beliau marah-marah ini akibat BLT dan bantuan sosial, saya kira kemarin. Nah, format-format ini itu telah ada di dalam link yang Bapak Ibu tinggal download saja. Nah, ini linknya. Untuk format saya di bit.ly/Rahvan PBJ Darurat RI, kemudian yang punyanya Pak Samsul Ramli juga ada, di Pustaka PBJ Darurat SR, Samsul Ramli, kemudian Bapak yang di Pertuan Agung, Bapak Dr. Haji Fahru Rozi, itu di bit.ly dokumen AZI. Ada beliau nggak? Ada. Oh, beliau ada dong. Izin Kang Azi, izin saya sebut-sebut namanya. Aduh, Kang Azi ini kan sudah apa namanya, didedikasikan buat Republik Indonesia kan ini, sehingga saya kayaknya apa saya melanggar kode etik ini? Monggo dilanjut, monggo dilanjut. Oke. Hatur nuhun Kang. Oke. Jadi Bapak Ibu, sami-sami Pak Inspektur, hatur nuhun, hatur nuhun. Monggo dilanjut. Mas Sekda, iya. hatur Pak Inspektur. Saya Bapak biar Ibu, pendamping. Saya posisinya bukan inspektur Bapak Ibu, saya sekretaris inspektorat. Kerja saya adalah memeriksa berkas. Hari ini juga udah di meja ini SPP kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari ikhtiar kami sebenarnya. Saya dengan Ibu Ira membuat yang pengadaan barang, makanya kodenya RI. Ya. Kemudian Pak Samsul Ramli juga membuat itu Pustaka PBJ. Kemudian Pak Doktor yang di Pertuan Agung, Dr. Haji Fahru Roji, itu yang membuat dokumen ini lebih kepada non barang. Nah, Bapak Ibu tinggal di download aja gratis, ya. Jadi mumpung hari ini gratis, silahkan. Saya nggak tahu kalau hari Senin dia naik lagi harganya, ya. Bapak Ibu, di akhir ini saya coba mengutip quote dari Cicero, seorang filsuf Romawi kuno yang hidup di tahun 50 sebelum Masehi. Ini saya kira sangat populer beliau ini, quote-nya sangat populer ya. Salus populi est supreme lex. The safety of the people is the supreme law. Ya. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Ingat, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman API, PPK, jangan memperlambat proses. Kepala daerah, ya tetapkan saja anggarannya. Ya semua APIP juga lakukan review secara cepat. Jangan memperlambat proses. Bapak Ibu, kalau ada kepala daerah memperlambat, ya kepala dinas, APIP memperlambat proses, saya kira kita telah berbuat dosa besar. Bahkan bisa jadi dosa berjamaah. Nah, saya tidak mau mengambil bagian dari dosa berjamaah itu. Oleh karena itu ya, saya selalu teriak bahwa ini contohnya ini dan cepat kerja. Jadi jangan hanya lakukan, tetapi kita tidak memberi contoh. Itu seperti orang tua, ya, yang menyuruh dan memarahi anaknya karena tidak sholat sementara dia nggak sholat. Nah, sudah azan zuhur sholat, bapaknya duduk aja ngerokok tapi nggak sholat. Nah, oleh karena itu ya kita tentu harus berbuat juga. Bagian dari ikhtiar itu kami berempat tadi sudah membuat contoh format. Saya kira itu Ibu Juni Irawati, saya kembalikan dulu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan atau bahasa saya yang mungkin agak kurang sopan di dalam membuat satu analogi atau menjelaskan. Tetapi yakin dan percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Kedua, saya memesan kepada teman-teman auditor, teman-teman APIP, bahwa marilah kita memperkaya hasanah pengetahuan kita, ilmu kita. Ingat, auditor itu ilmunya harus selangkah lebih maju daripada auditi.
Ya. Jadi ilmu kita harus lebih maju daripada yang kita periksa. Jangan kita sabuk kuning memeriksa sabuk hitam. Ya pasti nggak bisa lah. Jadi harus selalu mengupdate pengetahuan, memperkaya pengetahuan. Ya. Dan kita harus tahu mana ranah pengawasan pemeriksaan. Kita tahu mana review, mana audit. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Ira, Pak Andi. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita turut bersama mengambil bagian di dalam penanganan COVID-19. Jangan kita turut membuat masalah di dalam penanganan COVID-19. Ya, mari percepat semua proses. Saya kira demikian. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.